Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muslim, jumpa kembali di channel Al Ilmu. Kali ini, kita akan mendengarkan kajian tentang larangan wanita memakai parfum dari beberapa guru dan ustadz. Selamat menyaksikan, dan mari kita ambil ilmunya. Apa hukumnya bagi wanita yang memakai parfum? Adakah hadis untuk dalilnya naqli tentang itu Pak Ustaz? Nabi, hadis sahih, Nabi melarang perempuan yang pakai parfum mendekati masjid. Oh, kalau gitu kita disuruh berbusuk-busuk, berbau-bau. Tengok juga hadis lain, man akala basalan, siapa yang makan bawang merah, sauman bawang putih, la yaqrabanna, jangan dekat. Kombinasi antara hadis ini, Nabi melarang orang pakai parfum terlalu wangi, Nabi melarang orang yang bau busuk, bau bawang dekat masjid. Lalu jalan tengahnya bagaimana? Kalau sekedar menghilangkan bau tak apa-apa. Ada tuh sekedar menghilangkan bau ketiak, bau keringat segala macam, dipakainya itu tak apa. Yang tak boleh itu dipakainya yang dia pakai di ujung tu masuk, tercium oleh imam depan sampai hilang ayat duluan. Begitu sampai baunya ke depan, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud, hilang lakum dinukum waliyadin, kata-kata apa. Bagaimana kebersihan dan wangi dijalani oleh perempuan saat di rumah dan saat di tengah-tengah masyarakat? Banyak akhwat yang anda jumpai di bus, angkot, tercium bau badannya sehingga kadang baunya menempel di baju ana. Apakah memang akhwat harus bau terkait bahwa seorang muslim harus wangi? Terima kasih Ustaz. Ini mungkin yang bertanya akhwat juga kali ya, tentunya. Kita bersangka baik, tentu bukan ikhwah. Kalau ikhwah ini perlu dicambuk ya. Sengaja mencari bau nempel dengan akhwat ini gimana? Baik, kita sangka baik, mungkin akhwat gitu. Tentu saja wangi-wangian dalam Islam dianjurkan sebagaimana saya bilang tadi. Tetapi beda antara wangi-wangian laki-laki dan wangi-wangian perempuan. Masya Allah. Nambah lagi Pak Yun. Kata Nabi SAW dalam hadis, sebaik-baik parfum bagi laki-laki yang warnanya buram, baunya keras. Sebaik-baik parfum bagi perempuan yang warnanya terang, baunya lembut, gitu kan? Ini berhubungan dengan parfum. Dan ini dipakai pada saat bersama dengan suami istri. Suami istri pada saat dengan mahram, mungkin ayah dan seterusnya, ini boleh dipakai tentunya. Kalau di tempat umum, maka dianjurkan yang dipakai adalah sesuatu yang berhubungan dengan perawatan saja, seperti hand body, mungkin roll on, mungkin body splash, yang berhubungan dengan mungkin minyak rambut, yang tidak menyengat, tidak ada keluar, gitu. Maka itu yang dibolehkan, Allah alam. Saya tahu kalau di depan umum, tapi kalau di depan pasangan, memang itu adalah menggunakan semua yang terbaik. Karena bukan berarti wanita nggak boleh pakai parfum, akhirnya wanita itu jadi bau kedelai, bau tempe, bau pete gitu kan. Kata Ustaz nggak boleh gitu. Bukan. Jadi dia itu dilarang memakai parfum yang tercium oleh lelaki. Kalau dia pakai deodoran ya, dia pakai hand body, yang itu parfum aromanya tidak akan tercium, nggak ada masalah. Bahkan ada parfum-parfum wanita, memang yang kata Rasulullah SAW, parfum wanita itu yang ada warnanya tapi nggak ada aromanya, tidak semerbak aromanya. Nggak tahu di Jogja mungkin mulai dijual. Di Arab itu ada parfum yang modelnya lotion, krim. Jadi diletakkan biasanya di lehernya perempuan. Jadi kalau lewat nggak kecium. Tapi kalau perempuan itu lagi ketemu sama perempuan, lagi ciuman ya, ini perempuan sama perempuan lagi baru ketemu, itu akan tercium wangi, tidak bau itu wanita. Itu nggak masalah. Wanita yang memakai parfum, baik itu parfumnya kasturi atau parfumnya jenis yang lainnya, selama niatnya baik, salah satunya yaitu untuk menyegarkan tubuhnya, apakah tetap diperbolehkan? Sedangkan saya pernah menyimak dalil yang berisi bunyinya kurang lebih begini. Ya, kita belum tahu ini kurang atau lebih. Jika seorang wanita keluar memakai parfum, lalu tercium aroma parfumnya oleh lelaki yang bukan mahramnya, maka sama saja dengan berzina. Saya masih belum benar-benar paham. Syukran. Afwan. Baik. Baca Al-Quran, baca hadis harus sempurna. Sempurna ayatnya, sempurna hadis, sempurna pemahamannya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hei perempuan-perempuan yang sudah beriman, kalau kalian masih merasa punya iman, imannya dipertaruhkan di sini. Maka janganlah kalian keluar untuk tampil sengaja pengen dilihat orang. Mengenakan pakaian atau perhiasan atau hal-hal lain supaya orang lain itu bisa fokus terhadap Anda. Supaya orang lain itu bisa menikmati pemandangan terhadap Anda.
supaya orang lain itu gagal fokus dengan dirinya. Maka yang seperti itu disebut kebiasaan jahiliyah. Orang jahiliyah dulu perempuan-perempuannya, mohon maaf kalau keluar itu tampil-tampil supaya kelihatan oleh laki-laki, oleh orang lain, supaya terlihat. Ada yang pakai gelang di kaki, ya, supaya kedengaran. Jadi kalau jalan itu udah kedengar, tarik perhatian. Ciki 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 cik ya. Ibu pengen ikutan pakai gelang, misalnya gelang kaki 2 kilo dipasang di bawah, ya kan? Main kelihatan. Telat bu, udah keduluan sama perempuan jahiliyah, ya. Jadi kalau ada perempuan pakai seperti itu hanya karena ingin kelihatan oleh orang lain, nah itu telat, bu. Punten jahiliyah. Itu telat, sayang. Jangan bersaing dengan jahiliyah, nggak akan menang. Saya kasih tahu dari sekarang, jangan bersaing dengan masa jahiliyah, nggak akan menang. Jahiliyah itu luar biasa, kalau maksiat nggak tanggung, komplit profesional maksiatnya. Benar. Dan setelah itu tobat, berubah jadi pengamal soleh, dari salah jadi soleh, solehnya tuh, wah luar biasa, abnormal lah gitu ya. Wah tinggi. Orang normalnya 5 waktu, dia kemudian tahajud. Orang normalnya baca Quran, dia mengamalkan dengan sempurna, luar biasa. Tabarruj, ingin dilihat orang. Jadi apapun bentuknya, baik pakaian, baik perhiasan, juga termasuk parfum. Parfum yang ketika dikenakan, pertama, dia diniatkan memang sengaja untuk dilihat orang. Yang kedua, niat sih enggak, tapi memang potensi parfum itu bisa tercium dan bisa menjadikan pandangan orang terhadap Anda berlebihan. Jadi kalaupun mau pakai parfum yang menyegarkan, cari parfum yang normal, yang biasa lah. Yang Anda pun bisa ukur. Kalau lewat orang misalnya, orang nggak akan gagal fokus, ya. Orang nggak akan misalnya bengong terhadap Anda, tiba-tiba nabrak tiang listrik, ya kan? Ya, atau kepleset, nggak ada. Sekarang ini jarang lah ada yang seperti Nabi Yusuf, jarang. Yang ketika melihat misalnya tangan bisa tergores misalnya kan sama pisau, jarang. Ya, nggak ada sekarang laki-laki lihat ibu-ibu langsung kepleset, hampir nggak ada. Ya, jadi ibu-ibu pun sempurnakan, jangan pancing-pancing lah. Kalau sudah soleha dijaga sampai wafat, jangan sampai wafat dalam keadaan maksiat. Pikir-pikir dulu. Begitu mau keluar, mudah-mudahan saya kelihatan. Bayangkan wafat saat itu. Wafat. Ustadz, supaya nanti saat ceramah pun saya bisa nampak ada di sini. Wah, bahaya. Janganlah, ya. Termasuk sekarang tabarruj itu bukan pakai parfum lagi. Maaf, pakai status. Ceklik. Sedang ada kajian di Masjid Ar-Rahman. Bibir dimonyong-monyong. Tabarruj gaya baru tuh. Dan sekarang itu bukan nggak keluar pun, nggak keluar. Dulu kan bahasa Qur'annya kalian keluar untuk pamer. Sekarang nggak keluar bisa pamer. Di rumah sudah pamer. Ada sesuatu yang baru, foto. Jilbab baru, dicoba sambil dipoto, ceklik, diupdate. Ya, tampil jilbab baru. Semoga diridhoi Allah. Enggak ada faedahnya. Tetap baru gak keluar, sudah dosa, apalagi keluar. Jelas ya? Jadi jangan tempatkan kalimat hak di tempat yang batil. Allah Ta'ala alam bisawab.